Nah, dia bilang udah kenyang, udah makan apel. Nah, orang rumah pada bingung gitu, makan apel, sedangkan di rumah nggak ada yang makan apel. Nah, pada sore itu dia muntah, kita taruh ember kan, ternyata di dalam ember itu muntahan belatung. Selama 41 hari itu udah mulai kesurupan terus itu tiap malam. Tapi setiap malam Senin sama malam Jumat dia tuh minta kopi pahit sama kopi manis sama apa ya, orang sini bilang tuh santan lah gitu. Nah, kopi pahit, kopi manis sama itu santan harus panas ya sajikan. Nanti besok ternyata uang itu bukan berbentuk uang lagi, daun. Dia daun, berubah jadi daun. Kalau saya udah mulai kesurupan, kalian jangan dekat-dekat saya katanya. Kayak situ. Ya, kita panik, kunci rumah, terus kita keluar. Dia di rumah sendirian aja, di dalam rumah itu, kita di luar. Baring di samping saya katanya. Nah, dari situ udah tiba-tiba mereka itu dua itu langsung jatuh, Mas. Breng, jatuh gitu kan. Jatuh. Kita panik ya. Pas waktu dia sadar kan. Aku diajakin ke pasar katanya. Ke pasaran sebelah. Wah, emang ada pasarnya? Iya katanya, ada pasarnya. Dia marah. Ternyata dia itu tahu bahwa dia itu diomongin sama dia itu. Nah, dari situ dia marah. Jelas katanya, kalau kamu ngomongin saya lagi, saya bunuh kamu nanti malam katanya. Dinding dipanjat? Panjat. Dinding kayu kan ya? Kayu. Ya benar-benar masih lihat dia naik gitu? Iya. Nggak ada yang megangin? Nggak ada, kayak cicak gitu. Tiba-tiba naik gitu? Merakak itu dinding, wah. Rambutnya amburadul kan? berbalik. Oh, berbalik ya? Iya, matanya merah. Matanya udah putih, nggak ada hitamnya lagi. Rambutnya tiba-tiba balik ke depan gitu kan? Iya, udah. Masih, tapi nggak ada. Tapi dulu itu dibilang kampung. Cuma sekarang tuh udah nggak ada. Nggak ada, pindahan semua? Bukan pindah. Oh, ada cerita lain ya? Menghilang secara gaib. Oh, menghilang secara gaib gitu? Jadi Lamin itu tinggal satu. Rumah adatnya itu tinggal satu. Rumah adat Dayak itu. Jadi kalau hutan itu kebakar ya, rumah itu nggak pernah kebakar. Walaupun siang bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya asli Kalimantan Timur, Desa Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara. Ini tentang pengalaman kakak sepupu saya
pada tahun 2012. Narasumbernya ceritanya kakak sepupu saya itu lagi main ke daerah kampung saya. Asal mula dari situ kakak sepupu saya udah mulai beda mukanya. Terus sore itu kita lagi main ke kebun bareng kakak sepupu saya yang bernama Dian itu. Nah, dari situ kakak sepupu saya sudah mulai ngelamun. Nah, habis itu kita bawalah berobat ke orang pintar di daerah kampung saya. Ternyata kakak sepupu saya udah mengalami kesurupan pada malam saat itu. Nah, dari saat itu kakak sepupu saya udah lagatnya udah aneh, kadang malam teriak-teriak mau minta keluar dari rumah. Posisi saat itu di kampung saya di tahun 2012 listrik masih gak sepenuhnya 24 jam, masih dibilang jam setengah 12 udah padam di sana. Nah, jadi tiap malam kita itu ronda jagain dia. Kalau nggak dijagain dia itu udah mulai kabur gitu, pengen keluar gitu. Dia bilang ada yang manggil nama dia. Nah, tiba-tiba itu dia alasan mau keluar, mau ke WC, buang air kecil. Ternyata udah tiba-tiba udah di bawah kolong. Nah, pada itu saat itu di bawah kolong kan. Nah, tiba-tiba kita bawalah ke rumah lagi. Kita jaga itu sampai pagi. Nah, di pagi itu kita bisa beraktivitas kayak biasa lah. Nah, tiba-tiba kita mau makan siang. Nah, tiba-tiba saya kan mau nawarin makan, Kak, makan gitu. Nah, ternyata dia jawabannya udah, katanya. Udah makan apa, Kak? Saya bilang. Saya bilang dia makan apel. Nah, sedangkan kita orang rumah nggak ada makan apel. Nah, dia bilang udah kenyang, udah makan apel. Nah, orang rumah pada bingung gitu, makan apel, sedangkan di rumah nggak ada yang makan apel. Nah, pada sore itu dia muntah. Kita taruh ember. Ternyata di dalam ember itu muntahan belatung. Nah, belatung, kita orang rumah ya kaget ya, apa ini dia dimakan gitu. Kalau dilihat sih bukan apel ya, tapi dia muntah itu muntah belatung. Nah, pada saat itu selama 41 hari itu udah mulai kesurupan terus itu tiap malam. Tapi setiap malam Senin sama malam Jumat dia tuh minta kopi pahit sama kopi manis sama apa ya, orang sini bilang tuh santan lah gitu. Nah, kopi pahit, kopi manis sama itu santan harus panas ya sajikan. Tapi di setiap malam Senin sama malam Jumat dia maunya. Nah, kopi itu kita sajikan setiap Senin, malam Senin sama malam Jumat. Dia tuh minumnya tuh ibaratkan kopi panas ya. Kita ya nunggu dingin dulu lah. Itu enggak. Dia langsung
minum itu kopi itu. Dia minum kopi itu habis semuanya itu 3 gelas itu. Nah dari situ udah mulai, dari situ kita udah bingung gitu mau gimana gitu. Tapi dia itu gimana kalau dia mulai kesurupan itu, kalau dia orang sebelah itu datang ke rumah itu kayak gempa, getar. Kalau yang sebelah itu orang datang itu getar dia. Udah matanya nggak ada hitamnya lagi, putih semua matanya itu. Nah, dari situ. Jadi kita ibaratkan di situ dia bilang kalau saya udah mulai kesurupan, kalian jangan dekat-dekat saya katanya. Dari situ. Ya, kita panik, kunci rumah, terus kita keluar. Dia di rumah sendirian aja, di dalam rumah itu, kita di luar. Nah, pada saat itu malam kan, udah padam lah lampu. Otomatis kita pakai lampu genset ya, lampu genset. Ini di kampung saya itu rumah berdekatan, cuma di samping kosong, udah lama, sampingnya lagi kosong, jadi di samping rumah saya itu kosong-kosong itu, nggak ada penghuninya, udah puluhan tahun ditinggal itu. Ya termasuk angker lah dibilang. Jadi kalau malam itu kita nyalakan lampu genset, tiba-tiba lampu gensetnya itu mati sendiri gitu. Nah kita cek bensin masih banyak, cuma kalau dinyalakan lagi kita tinggal lagi mati sendiri lagi gitu. Ternyata orang di sana itu nggak suka katanya dalam keterangan. Nah pada saat itu dia udah pulih lagi, pulih. Keesokan harinya dia belanja lah ke warung. Belanja ke warung, dia bawa uang itu uang 100.000. Nah terus dia balik ke rumah, tiba-tiba dia itu kaget kok uang 100.000 itu kembali lagi. Nah kaget kan, orang rumah juga pada kaget. Katanya siapa yang ngasih uang itu? Katanya dia bilangnya temannya ya alam sebelah lah, dibilang kayak gitu. Nah terus kan almarhum ibu saya ngomong, terus itu mendingan uangnya kita belikan cemilan terus makan bareng-bareng. Dia bilang boleh katanya, nanti besok. Ternyata uang itu bukan berbentuk uang lagi, daun. Dia daun, berubah jadi daun. Dia kaget. Jadi dia itu tiap malam ya pingsan dia mas. Terus ditanyain, emang kamu kemana gitu. Pas waktu dia sadar kan, aku diajakin ke pasar katanya, ke pasar alam sebelah. Wah emang ada pasarnya? Iya katanya ada pasarnya, rame katanya, banyak orang sana katanya jualan kayak gimana gitu ya, kayak di alam kita sendiri lah katanya gitu. Nah terus kan kakak saya yang cowok ini nanya, emang ada pasar di sana? Ada katanya. Nah terus kakak saya, boleh nggak ikut? Kata saya, boleh katanya. Kalau kamu mau ikut, nanti baring di samping saya katanya. Nah dari situ udah tiba-tiba mereka itu dua itu langsung jatuh mas, jatuh gitu kan. Jatuh. Kita panik ya, nungguin. Terus saya nunggu, tiba-tiba kok
nggak lama itu sadar kan, sadar. Terus dia bilang, gimana, bener nggak ada pasar di kampung sebelah? Bilang kakak saya itu benar katanya. Ternyata di sana juga kayak di alam kita lah, nggak ini doang. Habis itu dia itu gimana ya, semenjak itu dia tuh bisa ngobatin orang. Kalau dia diceritain dia tahu gitu sumbernya. Nah kemudian dia tuh habis dari pasar itu udah ngobrol lagi kayak biasa. Nah tiba-tiba itu masuk lagi sosok yang lain, kok beda lagi yang masuk. Nah, dia bilang dia maunya anak ini harus ikut saya ke alam saya. Ya otomatis keluarga nggak mau lah ya. Nah dari situ mas, lubang kecil di dinding itu masuk tangannya itu mau dikeluarkan. Nah waktu itu posisi itu kan bapaknya sama mamanya kakak sepupu saya ini nggak tahu bahwa anak itu di kampung itu, kirain baik-baik aja gitu. Oh ternyata enggak. Nah habis itu kita telepon lah bapak sama mamanya yang di Samarinda sini, suruh tengokin anaknya. Kaget kok lihat anaknya kayak gitu. Nah, dalam 41 hari itu, dalam 41 hari terus dia ya minta inilah, minta rokok daun lah, minta ketan lah, ya aneh-aneh lah gitu. Nah, terus itu perjanjiannya dalam 41 hari harus lepas sama alam sebelah. Nah dalam 41 hari, nah pas yang ke 41 harinya itu dia minta bikinkan kayak ayam cemani, ayam hitam gitu. Terus darah ayam cemani gitu. Malam terakhir itu dia mintanya macam-macam lah. Dia minta itu sejenis kayak ketan, apa, rokok daun. Kan di kampung nggak ada rokok daun itu. Nah kita cari mau sebelah. Itu banyak sesajen yang harus disediakan malam terakhir itu, malam 41 hari itu. Nah 41 hari terus malam terakhir itu di pas yang ke 41 harinya itu dia ngomong, kakak sepupu saya ini ngomong, itu posisi dalam kesurupan itu. Dia ngomong sama bapaknya, anak ini mau saya tukar emas tapi berbentuk jantung pisang, tapi anak bapak saya bawa ke alam sebelah katanya. Otomatis bapaknya nggak mau. Kalau bener ya ditukar emas sama anak ya nggak mau lah bapaknya. Nah itu di situ kita berusaha ngobatin terus. Ya alhamdulillah anaknya sembuh, cuma mata batinnya kebuka, dia bisa ngelihat makhluk gaib. Dari situ kita udah mulai tenang. Tiba-tiba tuh dia tuh kumat lagi, teriak-teriak lagi. Nah katanya dia itu tetangganya ada yang ceritain dia. Nah kampung saya itu kan sungai, dia
nyebrang sungai itu pakai perahu itu. Pakai perahu, datangin yang ngomongin dia itu, dia marah. Ternyata dia itu tahu bahwa dia itu diomongin sama dia itu. Nah dari situ dia marah, jelas katanya kalau kamu ngomongin saya lagi, saya bunuh kamu nanti malam. Nah dari situ dia kalau malam itu, wah, kita kalau malam itu harus wanti-wanti itu. Takutnya kan dia keluar gitu kan, keluar dari rumah, kita lagi tidur, tiba-tiba dia tuh keluar rumah gitu. Jadi kita tiap malam itu begadang lah, udah listrik nggak 24 jam. Kalau lagi mau ke WC harus ke bawah, ke sungai gitu. Nah dari situ kita tuh harus benar-benar jagain dia itu. Pokoknya kalau dia kesurupan itu udah nggak terkendali lagi udah itu. Nah habis itu kan udah terakhirnya banget diobatin itu. Nah, tiba-tiba kita itu ada turnamen lah, turnamen bola di kecamatan Muara Muntai. Nah turnamen di kecamatan Muara Muntai, ternyata dia itu minta bantu sama temannya yang di alam sebelah ini buat permain bola. Nah dia bilang bantu teman-teman saya katanya supaya juara 1 gitu. Nah ternyata benar, orang di kampung saya tuh juara 1 dalam turnamen itu. Nah terus dia bilang nanti saya mintakan air dulu sama teman saya katanya di sebelah. Nah sore-sore itu kita pulang ya, habis pulang turnamen main bola itu tiba-tiba dia ngelambai sama temannya. Terus dia bilang kita menang katanya. Kamu ngomong sama siapa, bilang kak gitu. Dia bilang itu loh temanku. Sebenarnya kita nggak lihat, dia yang ngelihat. Nah terus dia bilang itu teman saya itu katanya. Masa kamu nggak lihat katanya? Oh gimana mau ngelihat gitu. Itu temanku katanya. Oh kita diam aja. Nah habis itu kita pulang ke rumah. Malam itu malam dia terakhir, udah mulai diobatin. Nah malam itu di kampung saya itu, di rumah saya itu ramai, masyarakat pada ngumpul semuanya kan, kita berkumpul. Terus dia diobatin di sana, dalam udah 41 hari dia bisa udah pulang ke Samarinda. Nah habis itu dia udah mulai pulih kayak semula gitu. Nah dari situ udah perjanjian udah kita lepas sama yang di alam sebelah bahwa ini udah 41 hari, udah cukup waktunya, sesajen udah kita sediakan semuanya yang dia mau, tapi perjanjian udah dilepas. Nah dari situ udah kita lepas dari perjanjian alam sebelah. Ya jadi teman-teman, saya akhiri ini tentang pengalaman saya sama kakak sepupu saya. Jika ada hal buruknya mohon dibuang, kita ambil hal positifnya aja, yang baik-baiknya aja. Saya akhiri malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rahman sudah menyempatkan hadir untuk berbagi cerita. Jadi cerita ini tentang Mas dan kakak sepupu Mas ya? Iya. Oke. Jadi sepupu Mas ini tinggalnya di Samarinda. Kemudian mau jalan-jalan ke kampung kan, Muara Alok ya? Muara Alok daerah mana itu? Di Kutai Kartanegara. Oh Kukar Mas itu ya? Iya Kukar. Oke. Sama Resak masih jauh mana lagi? Atau sana lagi atau sebelumnya? Sebelum Resak, cuma kita masuk ke dalam ke pedalamannya. Nah dari Resak itu sebelum Resak 1 jam lah
menuju ke pedalaman itu. Masuk pedalaman itu jalan satu tapak apa sudah aspal? Jalan satu tapak. Oh, satu tapak ya. Satu tapak. Jalan-jalan hitam gitu, apa namanya? Iya, jalan masih perbatuan gitu lah. Perbatuan gitu ya. Iya. Oh, sekarang masih batu? Masih. Wah, keren. Saya kira sudah aspal, ternyata masih gitu ya. Belum. Jadi 1 kilo masuk ke dalam tuh ya. Itu 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. Dari jalan ya itu tadi tuh. Iya. Jalan besar aja jelek ya, apalagi masuk ke dalam. Ke dalam itu Berarti kalau hujan ya parah Mas ya. parah. Tapi mobil masih bisa masuk sekarang. Kadang nggak bisa. Tapi kalau kering bisa ya. Kalau kering bisa. Kanan kiri masih sawit sekarang. Sawit masih ya? campuran hutan. Campuran hutan juga ya. Wah, keren tempatnya nanti. Dari jalan besar tuh 12 kilo ya. 12 kilo. Pokoknya kalau naik motor itu kita menempuh 1 jam dari jalan besar. Kadang lebih. Soalnya saya baru dengar Muara Alok, baru lewat sekali kan ke sana itu. Iya. Wow, dari 2012 sampai 2024 belum dibagusi jalannya ya. Kalau jalan itu masih saya kelas 3 SD. Sampai sekarang itu belum pernah. Belum dijamah, diperbaiki enggak ya? Kalau di sana seingat Mas warganya berapa kira-kira Mas? Nyampe lah 1000 lebih. Kalau warga nyampe 1000 ya? Nyampe. Tapi nggak sampai kalau 10.000? Nggak sampai ya? Nggak nyampe. 1000 tapi ada ya? Ada. Oke. Jadi ya mata pencarian mereka di sana nelayan semua ya? Nelayan. Sama buruh sawit? Iya, buruh sawit, nelayan, sama kebun. Apa? Kebun. Sama itu peternak walet. Peternak walet ya, karena dekat sungai itu dia. Iya, dekat sungai. Tapi banyak sungainya yang jelas di sana Mas ya? Banyak. Jadi gini Mas, sungainya itu mata anak sungainya itu lebih dari 1 ya? Atau 1 doang agak besar gitu? Lebih banyak gitu ya? Iya, lebih anak sungai kecil lah. Tapi kapal kecil masuk pasti ya? Masuk. Tapi nggak ada buaya ya kan? Kalau buaya ada. Masih ada Mas? Ada buaya. Tapi buayanya kecil aja kan, nggak yang besar kan? Besar. Hah? Besar juga ada kan? Besar kayak perahu itu ada. Itu. Bayu, saya kira nggak ada di sana. Ada, matanya kayak gini. Padahal kan airnya hitam kan di sana? Iya. Mana ya kok ada buaya ya? Saya kira nggak ada di sana Mas buaya Mas. Ternyata ada. Kita malah melenceng jauh nih. Oke, kita ke cerita aja Mas ya. Jadi kan sepupu Mas ini dari Samarinda mau jalan-jalan nih ke kampung halaman ya kan, Muara Alok. Sampailah ke tempat rumah Mas ya dia ceritanya ya. Jadi nginapnya di rumah Mas ini? Nginapnya di rumah saya. Di rumah Mas kan, jadi datangnya tuh siang atau pagi sampainya? Sore. Jadi pas waktu sore sampai di rumah Mas ini, ke kebunnya nih keesokan harinya kah atau pada saat hari itu? Atau beberapa hari kemudian? Keesokan harinya ke kebun itu ya? Kebun. Sore hari? Dari jam berapa berangkatnya ke kebun itu? Sekitar dari jam 4:30. Oh, 4:30, jadi sebentar aja ya di kebun. 4:30 menjelang mau maghrib itu. Nah, ke kebun itu ngapain Mas? Nyari buah kah apa? Ya, kebetulan kan almarhum ibu saya berkebun gitu. Kebun. Jadi jalan namanya di kota kan dari kebun kan? Iya, ada kebun. Jadi jalan-jalan lah ke kebun. Dari rumah ke kebun itu berapa meter? Ada sekilo lebih? Nggak sampai? Nggak sampai ya? Iya. Kebun apa yang ditanam ibu Mas, almarhum ibu Mas? Semangka, jagung, kacang. Gitu. Jadi yang pada saat itu ke kebun Mas sama kakak sepupu Mas yang cewek ini tadi, iya, sama ibu? Nggak. Kakak saya yang cewek juga. Kakak cewek, jadi bertiga aja? Iya, bertiga. Ceweknya 2, cowok 1? Iya. Nah, pada saat di kebun nih Mas, kan Masnya bilang tuh melihat wajahnya dia kan mulai kayak berubah gitu kan? Berubah. Kalau Masnya ingat pada saat itu seperti apa wajahnya Mas? Hanya diam kah, melotot atau gimana Mas? Diam gitu? Pucat, pandangan kosong gitu udah? Pandangan kosong. Tapi diajak ngobrol itu nggak bisa? Iya, nggak bisa. Diam, kenapa Kak gitu? Diam aja dia? Diam. Jadi ditanyain nggak jawab dia? Nggak jawab, ngelamun aja gitu. Matanya kemana-mana gitu ya? Iya, matanya cuma udah merah sih, matanya udah merah. Mulai merah gitu ya? Iya. Tapi nggak bisa diajak ngobrol sama sekali? Nggak nyaut dia ya? Nggak nyaut. Terus bagaimana dibawa pulangnya? Dituntun kah gimana? Ayo pulang gitu? Pulang, kan kita ajakin pulang, ayo pulang yuk. Dia cuma ngangguk doang. Karena sebelumnya ya biasa kayak ngobrol biasa gitu ya? Pertama dia itu biasa kayak ya namanya kakak sepupu sama sepupu kan ya taktok-taktok gitu kalau ngomong kan? Biasa gitu. Tiba-tiba diam.
Terus sampai rumah nih gimana? Langsung laporan sama almarhum ibu atau gimana? Nah, kebetulan bilang almarhum ibu, itu kenapa katanya. Nggak tahu bilang. Tadi kita habis cari buah ke belakang gitu. Nah, almarhum ibu saya marah-marah. Kamu katanya kalau di sini kan paham kan katanya. Kalau maghrib nggak boleh keluar rumah. Oh, sudah sampai maghrib sampai rumahnya ya? Iya. Lebih berarti lewat maghrib. Kita maghrib itu Baru pulang. baru pulang. Atau sudah sampai rumah maghrib itu? Belum. Belum. Oh. Udah menjelang maghrib senja kuning. Jadi kalau menurut pandangan Mas sama keluarga Mas ini pada saat pertama itu mau apa sih, ketempelan nggak pas waktu itu menurutnya? Belum ada pikiran ke situ ya? Belum Ada ya? Belum. Apa pikiran Mas pada saat itu? Paling Sawan gitu ya nggak? paling sawan gitu kan. Belum ke rasa ketempelan belum ya? Belum. Oh, oke. Terus gimana itu Mas di malam pertama setelah kejadian itu? Malam kan habis maghrib malam nih. Apakah dia sudah bisa diajak berbicara atau seperti apa? Belum. Dia masih tetap diam gitu? Diam. Nah, habis itu kita berpikir coba bawa ke orang pintar. Orang pintarnya ke rumah atau Mas yang ke sana sama teman? Kita ke sana. Tapi sepupu Mas ini masih di rumah? Dibawa juga? Dibawa juga? Dibawa ke rumah orang pintar itu. Ya masih daerah Muara Arok situ ya? Iya. Apa tanggapan beliau Mas? Nah, dia bilang. Terus dia bilang orang pintar itu, wah ini bukan anaknya ini katanya. Ini udah beda gitu. Oh, jadi menurut orang pintar tadi itu ini raganya memang anaknya sepupu Mas, tapi yang masuk ini bukan sepupu Mas gitu ya? Gitu. Oh. Nah, tiba-tiba di situ udah Kaget gitu ya? teriak-teriak ya. Oh, langsung teriak-teriak gitu ya? Iya. Dinding aja dipanjat itu. Dinding dipanjat? Dipanjat. Dinding kayu kan ya? Kayu. Ya bener-bener masih lihat dia naik gitu? Iya. Nggak ada yang megangin? Nggak ada, kayak cicak gitu. Tiba-tiba naik gitu? Merakak itu dinding, wah. Rambutnya Amburadul. berbalik. Oh, berbalik ya? Iya, matanya merah. Matanya udah putih, nggak ada hitamnya lagi. Rambutnya tiba-tiba balik ke depan gitu kan? Iya, udah kayak gitu. Merangkak-rangkak gitu dia? Berangkat. Terus setelah kejadian itu gimana Mas? Pas waktu di rumah orang itu tadi, disembuhkan langsung, dibacakan atau gimana? Nah, disembuhkan kan, bawa pulang ke rumah, kumat lagi. Nggak disembuhkannya gimana Mas? Dibaca-bacakan atau gimana? Dia dibaca-bacakan kan, baca-baca Kebetulan nih yang beliau yang menyembuhkan nih Islam juga? Islam. Jadi bacakan ayat-ayat itu ya? Iya. Tapi ya sembuh gitu, habis itu reda gitu? Reda. Akhirnya udah reda, kirain nggak berlanjut ya. Habis diobatin, oh ternyata enggak. Mungkin masih ketempelan ya? Masih. Tapi pas dibacakan ayat itu nggak kepanasan dia teriak-teriak gitu? Oh teriak-teriak dari situ dia ngomong itu. Dia nggak ngomong berhenti atau apa nggak? Cuma gitu aja. Marah-marah dia. Oh sempat bisa ngomong juga akhirnya dia. Apa Tapi yang dia teriakan? ngomong bukan bahasa Indonesia. Bahasa apa dia? Kutai? Hah? Dayak. Oh bahasa Dayak ya? Iya, Dayak. Oh. Bahasa Dayak. Berarti yang nempel ini mungkin bahasanya itu apa ya? Mungkin orang, bukan orang ya, tapi kok bahasa Dayak ya? Iya Mas. Nah di perjalanan di arah kampung saya itu kan, dari jalan besar ke kampung saya itu, di pertengahan itu kan ada Lamin. Oh. Ceritanya itu dulu di situ kampung. Kampung orang Dayak. Sebelum ke Muara Alok nih tadi ya? Sebelum masuk Muara Alok itu ada posokannya kan juga. Itu kampung yang Lamin ini ketika Mas kecil masih ada? Nah masih, tapi nggak ada. Tapi dulu itu dibilang kampung. Cuma sekarang tuh udah nggak ada. Nggak ada, pindahan semua? Bukan pindah. Oh ada cerita lain ya? Menghilang secara gaib. Oh menghilang secara gaib gitu? Jadi Lamin itu tinggal satu. Rumah adatnya itu tinggal satu. Rumah adat Dayak itu. Jadi kalau hutan itu kebakar ya, rumah itu nggak pernah kebakar. Walaupun siang bolong. Wow. Ada itu masih kalau mau uji nyali di sana. Tapi itu jadi Mas itu dengar Lamin itu dan orang-orang di sekitar situ Dayak itu Mas tuh dengar dari cerita orang-orang terdahulu ya? Iya, dengar dari cerita almarhum nenek. Kalau dulu ada kampung Dayak di situ ya. Dayak. Tapi masyarakatnya hilang secara tiba-tiba gitu ya? Iya, kampungnya tuh secara hilang, secara tiba-tiba. Di pertengahan jalan mau ke Muara Alok ya? Iya, di pertengahan. Jadi kalau Masnya pulang itu ya masih kelihatan Lamin dia tadi? Masih. Wah itu bisa nanti dia uji nyali bubuhannya. Aku aja kalau pulang malam situ Mas, Kairos ya? merinding.
Wow. Pokoknya kalau jalan motor tuh putus. Oke. Pernah itu kalau saya ke kampung sebelah ya, kita lagi nonton acara lah gitu, acara dangdutan gitu. Kita naik motor, kata ibu saya nggak usah, di sana lo angker tempatnya. Namanya udah diajakin teman ya, otomatis kita ikut ya. Jadi pulang satu motor, gonceng 2. Boncengan lah kita 3 motor, ber 6 orang ya berangkat ya. Nah posisi pulang malam, larut malam. Dari situ kita dikejar. Kejar sosok apa itu mas? Pocong. Lihat mas ya? Iya. Semua teman-teman juga lihat semua? Iya, pertama itu bau. Bau bangkai gitu ya? Iya bau. Ya di dekat lamin gitu ya? Iya. Besar kah laminnya mas? Apa kecil aja? Besar. Kayak ini besar. Besar kayak Panjang rumah ini ya? Rumah kayu panjang kan. Pokoknya kalau kebakaran situ nggak pernah kebakaran lamin. Nggak pernah kebakaran. Tapi sudah ditumbuhi rumput tinggi-tinggi kan pasti. Lamin itu dari jalan yang kerikil-kerikil itu jaraknya 5 meter kah atau agak masuk lagi? Ya jarak di. Atau pas depan jalan kerikil-kerikil gitu? Pas depan jalan itu mas ya? Pas. Jadi ya kalau kita lihat pasti kelihatan ya? Pasti kelihatan. Saya langsung merinding ini. Teman saya aja kemarin pernah bakar situ. Langsung. Sawan nih. Iya. Kayak sawan itu. Nggak sawan lagi. Kayak mana? Meninggal mas? tabrakannya. Oh tabrakannya, ya takdirnya mungkin ya. Ya mungkin takdirnya apa? Atau disambung-sambungkan di situ juga nggak tahu. Jadi sore-sore itu bakar-bakar di sana. Berarti lamin itu sudah lama dari mas kecil sudah ada ya? Udah ada, udah zaman nenek moyang saya pun udah ada katanya rumah itu. Bagaimana kalau pernah nggak mas tanyakan kepada almarhum ibunya mas, pas waktu ibunya mas masih kecil itu lamin atau memang sudah ada? Udah ada katanya. Sudah ada. Sudah ada berarti. Berarti kakek atau neneknya juga pernah tanyakan lah itu? Memang sudah ada ya? Berarti memang sudah lama ya? Udah pernah ada. Oh. Nah di samping lamin itu kan rawa. Rawa ya? Kalau dilihat kan secaranya rawa. Tapi kalau secara orang bisa ngelihat gitu, itu bukan rawa. Perkampungan. Perkampungan goib gitu ya? Perkampungan gaib. Nah kita nggak tahu. Pernah orang dapat emas sana mas. Tapi yang jelas menurut cerita yang mas sampaikan tadi, cerita dari almarhum ibu mas atau nenek atau daerah orang situ, bahwa disebutkan di situ dulu perkampungan orang Dayak ya. Orang Dayak. Habis itu hilang tiba-tiba secara misterius, dan yang ada tuh sisa lamin 1 itu ya. Iya. Besar ukurannya mas ya. Besar. Kayak tanah 1 kapling lah rumahnya. Berarti itu udah ya anggap puluhan tahun tapi lamin itu tetap kokoh ya. Tetap kokoh. Berarti gini mas, kalau laminnya orang Dayak di sana masih pakai kayu ulin apa bengkirai? Kayu ulin dia lihat. Kayu ulin ya. Atapnya aja atap kayu. Wow. Orang zaman dulu kan. Saya jadi penasaran tuh. Nggak ada fotonya mas ya? Hah? Masih nggak ada foto laminnya? Enggak berani saya kalau siang motor-motor di sana. Masa siang mas nggak berani juga mas? Nggak berani. Orang siang-siang aja. Di sana kan ceritanya pernah itu. Kalau orang Dayak kan dia kuburnya di peti ya. Ibaratnya tuh dibilang sini tuh longon. Kayak longon. Ngejar itu. Tapi samping kanan kiri lamin ya rawa ya sekarang ya? Rawa. Kalau dilihat sih rawa. Rawa ya. Berarti kalau kena sinar cahaya matahari ya kelihatan ya? Apa? Rumah lamin itu kelihatan ya? Yang satu itu. Kelihatan. Cuma ya kalau yang lainnya kan yang ya nggak kelihatan ya. Orang tertentu yang bisa ngeliat ya. Yang jelas kan kanan kiri rawa kan, berarti nggak ada pohon tinggi kan? Kalau di sampingnya itu ya ada pohon tinggi samping rumah lamin itu. Pernah nggak ada orang bahasanya kayak YouTuber atau uji nyali ke sana? Belum ada yang pernah ya? Belum pernah. Karena nggak tahu mungkin ya? Hah? Karena nggak tahu mungkin. Tahu ya. Kayaknya nggak tahu. Mungkin hanya orang Muara Alok yang tahu di situ ya? Iya. Atau orang Muara Muntai ya? Ya kita nggak berani di sana itu. Pokoknya gimana ya? Di sana itu sedangkan siang bolong aja mereka nampakkan diri. Tapi kalau gini mas, kalau orang daerah Muara Muntai tahu nggak itu lamin itu? Nggak tahu juga ya? Kurang tahu dia. Tapi kalau orang Muara Alok pasti tahu semua ya? Kalau orang Muara Alok sama Muara Leka tahu dia itu. Tahu lamin itu ya? Iya. Orang kita di pertengahan kampung saya itu menuju ke sana itu pas pertengah-tengahannya itu Leka sama Muara Alok. Jadi dia di tengah-tengahnya itu.
Oke, kita malah melebar kemana-mana ya. Oke. Kita lanjut yang sepupu Mas tadi. Jadi setelah malam pertama diobatin ke orang yang pintar tadi kan pulang nih Mas, Iya, sampai pulang. ke rumah. Kemudian anggapanlah udah mulai ketempelan nih kan, Iya, ketempelan. udah mulai tahu kan sama keluarga nih ketempelan. Jadi ya setiap malam itu pasti dijaga ya, Dijaga. takutnya keluar kenapa-napa gitu kan. Pokoknya kalau nggak dijaga itu dia pengennya ada temannya, Temannya manggil gitu ya. Itu teman saya manggil. Teman dari mana gitu. Tapi kalau orang pintarnya ini beranggapan tadi itu bukan sepupu Masnya ya, orang lainnya masuk gitu ya. Iya. Oke. Sedangkan bahasanya ya kan udah beda gitu. Kalau Mas di sana sama sepupu sama keluarga Mas pakai bahasa Kutai apa bahasa Indonesia? Kadang Campur. Campur, ada yang ketemu sepupu Kutai ya bahasa Kutai. Tapi di Muara Aloks itu semua mayoritas Kutai. Banjar. Oh Banjar ya? Ya Banjar. Oh Banjar malah di sana ya? Ya Banjar. Oh saya kira daerah sana malah Dayak sama Kutai malah, tapi Banjar ya? Ya, kalau Dayak dia ke era Leka sana. Cuma kan ada laminnya itu. Jadi setelah ngobrol itu kan sama kakak sepupu, sama keluarga itu malam hari kan dia kan dijagain tuh. Bagaimana kalau di siang hari? Dia kembali seperti sosok yang kakak sepupu Mas atau tetap masih linglung yang tadi? Masih kembali kayak semula, kayak kakak sepupu saya. Tapi kalau udah sore menjelang mau maghrib Ganti gitu ya? ganti. Enggak, kalau pas waktu siang hari ini pernah nggak ditanyain kamu kerasa apa, kamu kenapa gitu, tanyain? Tanyain pernah. Tapi dia jawabnya gimana? Dia bilang itu teman saya katanya. Katanya dia suka sama saya katanya. Oh gitu ya. Iya, Berarti sosok yang suka ini laki. laki. Nggak pernah dijelaskan Mas sama sepupu Mas ini kalau yang masuk ke dia ini cuma satu kah atau lebih dari satu? Lebih Lebih dari satu ya? dari satu. Maksudnya gendernya atau yang laki bisa masuk atau cewek bisa masuk gitu? Iya. Kadang mereka berganti-ganti wujud. Dia nggak pernah ditanya sama Masnya tanya kena atau mereka datang itu pas ke kebun atau nggak pernah nanya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Cuma apa dia bilang itu dari kampung sebelah sana katanya. Pasti dia ngomong kayak gitu. Sebelah ini tanda kutip loh ya, ya kan Mas ya? Iya. Jadi bukan suku lain gitu ya, tapi alam sebelah lah Alam buat sebelah gitu dia bilang. Jadi setelah kejadian itu masih sering ibu almarhum Mas ke kebun atau Mas ke kebun Mas ya? Masih kita prioritas kan kebun aja gitu. Tapi ya agak-agak sedikit sawan gitu. Iya. Pernah itu dikasih batu itu di dalam semangka itu 2 biji itu. Ada batunya? Dalam semangka. Oke. Jadi kalau siang ya normal, dia boleh kemana-mana gitu boleh ya? Atau tetap dijaga? Kalau nggak kemana-mana sih masih di lingkungan sana, tapi nggak boleh keluar dari kampung situ. Kampung Muara Aloks tadi ya? Iya, sebelum 41 hari. Siapa yang menentukan 41 hari ini? Dia sendiri yang ngomong. Oh dia sendiri yang ngomong ya? 41 hari anak ini saya datangin terus. Pas waktu dia kesurupan tadi ya? Oke. Nah tadi masih sebutkan 41 hari kan? Jadi saya mau tanyakan nih, dia diganggu atau ketempelan atau kesurupannya kan selama 41 hari. Nah setelah selesai 41 hari ini masihkah dia kesurupan intensitasnya kecil atau masih sering kayak gitu Mas kesurupan setelah 41 hari ini? Atau memang sudah nggak kesurupan lagi tapi inderanya terbuka? Ya dari dalam selesai dari 41 hari itu udah kembali normal. Cuma indranya udah kebuka. Dia pintar ngobatin orang. Dia bisa lihat makhluk gaib. Seperti wujud pocong, kuntilanak. Tapi apa ya namanya? Setelah 41 hari itu ya dia nggak kesurupan lagi ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus gimana setelah 41 hari itu dia benar-benar kembali menjadi sosok sepupu Masnya atau masih sering linglung? Setelah 41 hari loh Mas? Selesai 41 hari itu dia kembali semula. Sudah biasa diajak ngobrol berencengkama gitu ya? Diajak bercanda enak, udah diajak ngomong, nggak
kesurupan lagi. Ya udah berjalan dengan normal udah kan. Semenjak diobatin itu, nah akhirnya dia udah bisa pulang dari kampung saya di dalam 41 hari itu. Itu pas waktu kemarin itu dia masih sekolah kah? Udah lulus. Udah lulus SMA? Iya. Oh, makanya bisa di situ ya. Iya kan, ibaratkan tuh gimana ya? Mau jalan-jalan lah gitu. Ke kampung lah kan? Kampung lah ke pedesaan. Oke, saya sudah bisa nanggap ini mas. Sekarang kan sudah berkeluarga dia, belum? Udah. Sudah punya anak berapa dia mas? Udah punya anak 2. Tapi masih sering mas berhubung komunikasi ya? Masih. Masih pernah nggak mas tanya, ingat nggak dulu waktu dulu kamu kesurupan? Masih sering mas tanya? Masih sering. Dia masih ingat? Iya, kadang dia nakutin gitu. Itu loh di sampingmu apa gitu. Masih gitu ya? Iya. Atau dia marah, kamu dosa ngingat-ngingatin nggak ya? Enggak, kadang dia santai deh. Santai ya, senyum-senyum. Kira-kira masnya bisa lah ngadirkan dia ke sini? Hah? Nggak tahu mas ya? Nanti aku coba ngomong ya. Saya penasaran sekali soalnya, apa sih yang dia rasakan itu? Banyak yang saya mau tanyakan kayak yang kenapa dia minta kopi malam Senin sama malam Jumat ya kan? Malam Jumat. Terus yang dia masuk ke pasar goib itu tadi, terus sosok apa saja yang masukinya, banyak sebenarnya saya mau tanyakan. Kalau mas kan nggak tahu, dia kan pasti yang tahu kan dia sendiri ya kan? Seperti itu. Jadi pas waktu sepupu mas ini liburan ke sana tuh sebenarnya sepupu mas ini sudah banyak nggak orang sana yang kenal? Cuma tetangga sebelah aja. Cuma paling keluarga dekat aja kan. Tapi pas setelah kesurupan itu semua kenal? Kenal, heboh kan namanya di kampung. Kaget lah. Langsung semua berinisiatif coba obatin kesini gitu. Obatin kesini. Berapa tempat yang dicoba didatangi untuk menyembuhkan sepupu mas ini? 2 tempat aja di sana ya? Orang pintar di sana ya? Ya sekarang kan mereka udah almarhum semua. Oh sudah almarhum yang menyembuhkan ini? Yang obatin itu tua lagi orangnya itu. Tapi pas yang kedua kalinya sembuh total sudah ya? Atau memang yang itu keluar sendiri? Belum. Menurut pandangan mas? Diagram 41 itu keluar sendiri berarti ya? Iya, 41 hari kan dia minta sesajen banyak-banyak. Baru dia keluar sendiri ya? Kayak minta ayam cemani gitu. Kayak rokok Daud. Tapi dapatlah ayam cemani, susah banget itu ayam. Iya, namanya kita berusaha, bapaknya juga berusaha kan. Tapi dapat ya? Dapat. Full hitam semua? Iya. Darahnya itu, Jangankan mas, saya juga pernah mas makan itu bukan ayam cemani sih, bapak saya punya itu ayam. Dia nggak full hitam, pas kami potong kan pengen makan kan kami potong, ya hitam dagingnya. Tapi nggak full hitam semua, tapi saya kayak, kok bisa dagingnya hitam gitu nah. Padahal bukan ayam cemani, tapi memang bener-bener ayamnya nggak hitam semua badannya gitu, tapi dagingnya hitam. Makanya saya percaya ayam cemani itu ada karena kayak pernah makan itu loh, ada dagingnya hitam. Kan, kalau selesai disajian kayak gitu, katanya nggak apa-apa makan aja. Ya kita geli ya lihatnya udah belindir kayak gitu. Kayak udah dimakan sesosok lain gitu ya. Padahal di depan kita ini nggak diapa-apakan gitu ya. Tiba-tiba belindir gitu ya. Belindir. Oke, nantilah coba sampaikan kepada sepupu mas nih ya. Siapa tahu dia mau jadi narasumber. Soalnya ini banyak yang masih mau saya tanyakan nih. Kalau mas kan nggak kesurupan, nggak tahu kan. Kita kan cuma megangin, ngeliatin. Gitu, kenapa kak gitu. Ini 41 hari ya horor asik juga gitu. Tiap malam itu rumah itu kayak gempa. Pokoknya kalau ada sosok datang mau gempa gitu ya. Kayak gempa. Namanya kayu kan? Iya. Nelayan semua sana. Ikannya apa di sana mayor? Ikan yang banyak mas? Ikan putian? Gabus. Toman. Ikan putian banyak juga kan? Banyak. Kayak wader gitu? Iya. Kok ada? Oke mas, saya rasa ini cukup yang bagian sepupu mas yang kita anggap namanya kita samarkan dulu ya. Namanya Dian. Takutnya pas orangnya kan nggak mau disebutkan namanya, tapi saya minta tolong sama masnya nanti supaya dihubungkan sama sepupunya tadi. Siapa tahu beliau mau untuk jadi narasumber. Nggak usah kesini, saya kesana juga nggak apa-apa. Mas menemani saya kesana kan, nanti siapa tahu dia mau bisa. Sama nanti kapan-kapan lah kalau masnya ke kampung balik, berani nggak mas motokan laminnya itu? Oh iya, boleh. Bisa, berani aja mas ya? Iya. Penasaran betul saya mas. Nanti lah kalau pas saya liburan ke sana, jalan-jalan ke sana, saya hubungi masnya juga. Saya pengen banget lihat itu, karena
apa ya bahasa mitos kah atau dongeng kah atau apa gitu? Sebelumnya ada Kalau mau perkampungan tuh ya. uji nyali di sana nggak Nah, apa-apa. itu buat teman-teman uji nyali di sana ya. Karena memang masnya sendiri bahkan lihat pocong ya maksudnya itu. Iya. Masnya berani lihat persentase 90 sampai 100%, berapa persen lihat pocong itu? Sekitar 75%. Seperti apa sosoknya mas? Terbang gitu kali mas? Iya. Ngejar Iya. gitu? Mukanya Hancur. hancur. Yang ngeliat berapa orang mas? 6 6 lari semua ya? Wah iya. Ya di dekat Lamin situ? kelamin. Nah, bukan kejadian saya aja, pernah kalau kita ngambil bensin kan kita ke kampung sebelah itu ke pom kan. Nah, ada itu supir, dia bilang lewat sana. Nah, dia bawa mobil kencang kan, tiba-tiba sosok pocong itu di tengah jalan, ditabraklah sama dia, cuma hilang. Nah, pas malam besoknya lagi si pocong itu di samping supir itu. Tapi kalau bahasanya di sana kan daerah Muara Alok sana banyak kan teman-teman masnya. Pernah nggak ada desas-desus lain tentang Lamin ini? Pernah kejadian ketemu apa teman-temannya atau di sana yang ramai gitu? Pernah Apalagi selain pocong itu mas? di kebun karet. Kebun karet dekat Lamin juga? Iya, dekat-dekat situ. Apa yang mereka lihat? Kalau di orang sini bilang kayak sejenis anak sima, Apa itu? hantu yang pemakan organ tubuh. Oh kuyang Sima, kan? anak sima. Baru dengar saya anak sima. Iya, ada itu di YouTube anak sima itu juga. Baru dengar saya. Itu orang lihat ya? Iya, dia tuh ceritanya lagi apa ya? Lagi ngaret gitu ya. Ngaret. Nah, dia sama bapaknya katanya. Tiba-tiba dia tuh lihat segumpalan darah netes di pohon. Oh netes pohon gitu ya? Iya. Jejak. Dia ikutin itu darah itu. Nah, dia panggil bapaknya kan, Pak, ini darah apa? Bapaknya langsung panik, langsung bakar, cari daun, bakar. Itu makan organ tubuh. Organ tubuh ya. Iya. Baru denger saya mas. Apa namanya? Anak sima. Anak sih, pokoknya dia nangis dia, kayak suara bayi gitu. Oke nanti saya cari. Soalnya saya baru denger juga. Ada lagi mas yang dekat Lamin situ yang pernah kejadian orang yang lihat atau apa? Gak ada. Selain itu tadi. Dapat emas itu. Oh ya mas. Jadi dapat emasnya gimana ceritanya? Orang situ juga? Orang Banjarmasin. Nah, ceritanya tuh orang kampung saya kan ada pelihara sapi gitu. Di daerah belakang Lamin sana kan. Nah, dia bilang waktu itu dia bikin pondok lah buat jaga sapi itu kan, sama keluarganya. Nah, terus subuh-subuh tuh dia dimimpiin sama orang tua katanya. Terus dia bilang, kamu gali tanah itu, nanti ada peti, kotak lah gitu bilang. Dia bilang kotak peti gitu. Kamu buka, nah terus di sana tuh ada emas katanya. Dia tuh kayak sih setengah sadar ceritanya tuh dia bilang gitu. Nah tiba-tiba tuh dibangun, ngambil cangkul kan, digali lah, ditunjukkan situ kan, digali gitu. Dekat Lamin situ? Iya, di belakang Lamin itu. Di belakang Lamin? Iya, paling 1 kilo lah belakang Lamin itu. Jauh banget mas ya? Masih kelihatan kok rumahnya itu, yang pondoknya itu kan. Nah ternyata memang bener emas. Gambar, ada foto Soekarno lah ya, di dalam peti itu. Nah salahnya dia itu cerita sama orang kampung. Terus? Cerita kan heboh. Emas Kampung itu, Muara Alok nih ya? iya, namanya gimana dia lah ibaratkan gitu kan. Ternyata emas itu berubah jadi tembaga. Berubah gitu ya? Iya. Tapi tetap aja kan anunya, wujudnya ada gitu ya? Benda iya wujudnya masih ada, cuman berubah jadi emas tadi jadi tembaga. jadi tembaga. Tapi ya keren juga ya, dari mimpi ya, disuruh gali ya kan. Selain itu ada lagi mas? Banyak mas. Banyak sebenarnya Banyak Lamin di situ ya. saya. Jadi kalau anggaplah kalau orang Muara Alok nih, teman-temannya mas lihat ini, siapa tahu punya pengalaman lain yang dekat-dekat Lamin itu, berbagi cerita lah mas ya. Iya. Pasti banyak mas ya. Masih banyak. Kalau ibu mas, almarhum ibu mas nggak pernah cerita-cerita selain yang itu tadi Lamin? Masih ada
banyak deh cerita itu. Apa lagi mas? Nggak apa mas, sebut aja mas. Nah, ada bukan seumuran dia lah ya, seumuran almarhum ibu saya. Dia itu orang tua itu cari kayu, cari kayu lah ke ibaratkan di sini tuh di mana ya orang nyebut ya, nggak di kampung sebelah sih, ke hutan gitu kan. Nah, dia cari kayu ini sama temannya 2 orang. Berdayung, nggak pakai mesin gitu kan. Namanya orang tua ya. Berdayung, biasa berdayung kan. Nah, ada sore gitu menjelang jam 5-an gitu. Kata temannya ini, ayo pulang gitu. Dia duluan gitu kan. Saya balik lagi gitu. Nah, balik lagi. Padahal air di hutan itu nggak dalam loh mas. Cuma sedengkal lutut lah. Nah, terus udah maghrib ini nggak pulang ini yang orang tua satu ini katanya nggak pulang. Itu saya masih kecil itu, masih kelas 2-an gitu, saya ingat itu. Jadi ibu cerita pas waktu umur mas berapa? Masih kelas 2 SD-an lah. Masih cerita pas gitu ya? Itu pun masih, kenyataannya itu masih ada itu. Nenek itu masih hidup juga? Enggak. Oh, udah meninggal ya sebelumnya? Meninggal itu pas cari kayu itu. Pas cari kayu itu ya? Nah, kejadiannya kan udah lama tuh. Terus dicari sama anaknya itu, kok nggak ketemu, perahunya ada ketemu mas. Cuma jasadnya nggak ada. Jasadnya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi sampai sekarang udah diketemu kan? Mutar 2 kali putaran nggak ada kan. Padahal pas ketiga, pas orang mau ajan maghrib, ternyata mayat itu di samping perahu aja. Samping perahu aja ya? Airnya segini doang loh. Iya ya. Dicari sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Kayak model ditenggelamkan atau dihilangkan alam sebelah gitu ya modelnya? Nyata dia itu di mana ya? Dilemaskan gitu sama alam sebelah. Pas kejadian kakak sepupu saya yang kesurupan itu, padahal dia kan nggak tahu narasumbernya itu. Tapi dia tahu. Tapi dia tahu. Cerita itu ya. Aku pernah lihat ada seorang ibu-ibu, dia dilemaskan di sini. Memang benar. Kejadiannya itu. Yang cerita mas kelas 2 SD itu ya? Iya. Nyambung akhirnya. Nyambung. Jadi kakak sepupu saya itu, padahal dia kan nggak tahu. Sebelumnya kan dia nggak pernah tahu kan. Nggak pernah cerita juga kan? Iya. Tapi dia tahu gitu. Itu loh kejadiannya kayak gini. Dia itu nebang, bukan ditebangnya itu bukan kayu gitu kan. Terus apa kak? Itu rumah orang katanya dia tebang. Salah berarti ya. Ternyata sebelumnya itu udah ada 2 orang di situ meninggal. Jadi dia dikirakan nenek ini nyari kayu itu tebang kayu. Ya. Padahal rumah makhluk orang lain gitu ya. Oke. Wow, cerita banyak banget ternyata cerita daerah situ. Jadi rumah saya itu kosong mas. Kosong 3, 1, 2, 3. Yang 2 itu kan sampai ini kan udah lama kosong, 20-an tahun. Jadi semenjak almarhum ibu saya nggak ada, rumah saya juga kosong selama 9 tahun. Selama 9 tahun? Pernah ada orang Jawa nempatin di sana kan, dia jualan gitu kan, jualan martabak manis gitu. Kalau malam itu angker, diganggu. Di rumah mas itu? Iya. Sekarang nggak ada yang nempatin mas? Nggak ada yang berani. Kakak saya aja pun nggak berani. Jadi ya kosong gitu, nggak dijual tapi ya? Nggak dijual. Buat kenang-kenangan ya? Iya. Kadang kalau kan gelap itu nggak pernah dilampuin lagi kan. Kalau orang lewat sana itu udah jadi rumah angker gitu ya? Lari gitu. Apa yang mereka pernah ceritakan, sosok-sosok ketemu atau cuma suara aja? Bukan suara aja. Jadi pernah tetangga itu katanya pernah lihat pocong ya? Keluar dari samping rumah itu. Saking lamanya nggak dia. Iya. Tapi waktu dulu pas kecil sama kakak sepupu 2012 ya aman aja ya? Oh enggak mas. Oh tetap horor juga mas? Tetap horor. Soalnya kan di samping udah lama kosong kan. Oh ya, kanan kiri juga udah kosong ya. Jadi kalau kita ngobrol siang-siang kayak gini kan, nanti malam kalau udah padam lampu listrik kan padam gitu. Jadi mereka ngobrol. Kayak orang-orang ngobrol gitu ya? Iya. Tapi almarhum ibu ya santai aja pada saat itu? Ya kan udah biasa Bang. Udah biasa ya? Udah biasa. Takut ya takut, tapi namanya rumah sendiri kan? Namanya rumah sendiri ngapain takut? Jadi tinggal pada saat itu ya mas, kakak,
Sama ibu aja ya? Ya, kita kan ada berapa ya? 7. Oh 7, banyak. Di rumah itu. Jadi kalau di sana tuh udah jam habis maghrib, habis isya itu udah sepi. Iya paham aja saya itu mas. Jadi kalau nongkrong itu kalau pulang di atas jam 10, Takut sudah ya? mendingan gak usah pulang. Tempat teman aja. Iya. Tahu saya, tahu kayak gitu. Apalagi udah padam lampu. Tambah takut. Gelap betul kan? Keliaran deh. Apa kecuali ada terang bulan ya? Terang bulan juga malah tambah takut kan? Kelihatan semua kanan kiri. Iya. Masih banyak ceritanya di sana itu. Ya. Kalau kanan kiri rumah mas, kenapa lama kosong? Pindah Ya? Pindah. Karena memang terlalu kampung ya mungkin ya? Iya. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal mungkin ya? Pernah mas, guru ngaji lah, ibaratkan jaga langgar gitu ya, jaga langgar. Dia dari Banjarmasin juga kan, tugas di sana kan, tugas di sana. Nah saya main lah ke rumah tempat guru itu kan, dia cerita di rumah itu, aku sama teman saya, 2 orang kan, teman saya kan main kan, jalanin guru itu. Ternyata di sini angker ya katanya. Aku udah merinding itu pas dia cerita itu kan. Angker kenapa? Aku pura-pura nggak tahu aja gitu. Angker kenapa gitu? Masa katanya di samping di rumahmu itu ya katanya ada orang dangdutan katanya. Ada orang ngobrol katanya. Nah saya pas waktu itu katanya lagi masak ayam. Tiba-tiba ada wujud kayak gitu. Cuma nggak ada ininya mas. Kalau makhluk gaib itu nggak ada ininya. Oh ini ya, apa namanya nih? Selan ya? Iya, rata dia. Kalau makhluk gaib itu nggak ada ini. Nyambung gitu ya? Iya, rata pokoknya. Tapi ngelihat guru tadi ini? Ngelihat. Apalagi masak ayam. Oh iya. Terus dia taruh di piring, kasih di samping. Makan. Ini bagian kamu. Udah. Nah. Sedangkan waktu saya masih kecil itu aja banyaknya kayak gitu ya? Iya, kadang apalagi hujan gerimis itu kan, menjelang maghrib tuh gerimis. Nah kita tuh ditengokin cewek, cuma wujudnya nggak hancur, berupa kayak kita, cuma putih ya. Yang jelas selain manusia gitu ya? Iya, saya sendiri pernah lihat mas. Iya pernah lihat ya? Iya. Siang bolong mas ya? Pas menjelang maghrib itu. Oh pasti menjelang maghrib ya? Iya, dia tuh masuk ke kamar. Saya kira itu kakak saya kan. Wah saya pas kaget ya. Pas masuk ke kamar kok nggak ada orang. Saya tengok di bawah ranjang kok nggak ada. Oh ternyata yang penunggunya di situ. Mau cewek katanya. Kalau sekarang berarti ya 3 rumah nggak ada mas? Atau kanan kirinya lagi nggak ada? Nggak ada. Kosong udah. Berapa rumah kosong di situ mas? 3. 3 itu aja ya? Kosong. Ya, yang pindah itu juga sebenarnya jual tapi belum ada yang beli. Atau memang nggak dijual? Nggak ada yang mau beli. Saking horornya tadi ya. Soalnya sudah tahu kata yang ngobatin dulu orang sana kan, yang orang pintar. Siapa yang mau berani bikin rumah di sana? Dan ini pun di Indonesia kan, takutnya kita robohkan bangun baru malah tetap aja tambah sawan kan. Takutnya kayak gitu bang. Namanya sudah rumah ditinggali makhluk kayak gitu kan oleh sini, tambah marah takutnya. Jadi sampai sekarang kosong, nggak pernah balik ke sana mas ya? Aku pernah balik cuma nggak pernah tidur di sana. Tapi ngeliati aja rumah dari jauh gitu. Iya. Nggak sempat masuk? Takut mas ya? Sedangkan tetangga saya pernah ngomong itu. Tapi barang ibu masih di sana semua kan mas? Masih. Nggak pernah sama sekali mas tidur 1 kali? Pernah itu, bukannya itu ya, semenjak dia udah itu, aku sama adik saya sama kakak saya satunya lagi ya, 3 orang kita cowok. Nah kita dari Samarinda sini, tidur di rumah yuk, ayo. Aku bentar lagi mati lampu ini jam 12 gitu kan. Sudah mulai panik kan? Itu tinggal 5 menit aja lagi kan. Aku langsung lari ke tempat tante saya. Terus kakak 2 kayak apa? Mereka di kamar. Oh tetap tidur? Iya, mereka udah tidur. Aku udah kepikiran. Takut tuh. Kebayang-bayang udah nih. Terus kayak mana saya? Pagi mereka tetap di situ? Masih. Enggak mas tanyain kenapa kayak apa gitu? Enggak apa katanya. Aman aja. Di kamar di kelambu lah gitu. Aman aja tapi ya. Iya. Jadi sampai sekarang tuh nggak pernah lagi. Kakak saya yang cewek aja nggak berani ya guys. Ukuran berapa mas rumah mas?
ya panjangnya itu sekitar segini lah ya. Nanti ada dapurnya lagi. Oh, 20 meteran berarti. Iya, terus dia kan ini kan Panjang rumah. berarti. Terus ada dapurnya lagi ke belakang gitu. Panjang berarti. Jadi menuju ke dapur itu ya dilihat kiri kanan itu rumah kosong itu. Yang Tapi bawah tanah ya? Ya. Bukan rawa. Iya, iya tanah. Kolong kan, bawah kolong gitu kan. Mau Tapi panggung. kalau hujan tuh ya becek. Ya panggung ya. Tapi Ojek. kalau air bisa pasang? Kalau lagi banjir itu segini mas rumah. Pasang ya. Banjir apa pasang? Banjir. Banjir ya. Banjir itu lama lagi. Kadang nyampe 2 bulan, 1 bulan. Baju. Jadi kita tuh nggak bisa kemana-mana. Kadang kalau kesana kemari itu, Berarti daerah Mendayu. dataran rendah gitu ya. iya, Jadi bukan air meluap ya, apa nama Bukan. pasang bukan ya? bukan. Oh, memang banjir ya, rendah banget daerah situ berarti. Oke. Saya rasa cukup nih mas, ceritanya keren-keren, banyak sebenarnya cerita-cerita lainnya ya. Saya rasa cukup, minta tolong sama masnya disambungkan sama sepupunya itu, siapa tahu dia mau jadi narasumber. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.